Keluarga sekeluarga. Majelis keluarga. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Kok jadi aneh jawabnya potong-potong gitu ya. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Ustaz. Nggak kompak. Sekali lagi. Allah senang yang ganjil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, baru pas. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Bapak Ibu yang teman-teman SWT, sahabat KMKI dimanapun berada, calon penghuni surga semuanya. Kebersyukuran adalah sebuah keniscayaan dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke hadirat Rasulullah SAW, berikut para keluarga, sahabat, dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan malam hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang terselamatkan dengan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin. Allahumma amin. Teriring doa untuk seluruh pembina, ketua pembina, pengurus, ketua umum, semua donatur, muhibbin, jamaah, semua asatidzah, dan kita semua berharap bahwa Allah berikan tidak hanya hidayah, tapi inayah, iradah, kudrah, dan juga iradahnya, termasuk ada maunahnya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan keistiqomahan kita di dalam keislaman sampai kita menjemput husnul khatimah dan kita bisa sesurga sekeluarga. Amin. Allahumma amin. Malam hari ini kita tidak hanya akan berdua, biasanya kan bapak-bapak nggak jelas ini suka ngobrol ngalor ngidul ngetan paling ngulon. Sekarang kita ketambahan sama seorang praktisi pendidikan yang beliau juga seorang dokter. Langsung saja kita hadirkan ke layar Anda. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Ruli Renata. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah, bi khair. Dibarakati doaikum. Ini kalau nggak antum doain, Anak nggak bisa kayak gini nih, Ustaz. Luar biasa. Masya Allah, luar biasa. Taib, malam hari ini kita akan ditemenin sama Dr. Eka, Ustaz. Iya. Dan mudah-mudahan kita malam hari ini akan mendapatkan pembelajaran tentang bagaimana seseorang bisa mempelajari bahwa sekarang ini kita digempur dengan berbagai macam budaya teknologi atau budaya kekinian, yakni teknologi, mulai dari sejak kalau praktisnya sih mungkin sekitar tahun 70-an sudah kenal digital, tetapi sebetulnya hebohnya itu baru sekitar tahun 2010 dan menggempar dan membuananya justru membahananya itu mulai tahun 2021 ketika COVID dan kita berurusan dengan yang namanya kata-kata WFH. Nah, kita akan bahas ini apa dampaknya. Saya sebut saja sebagai bumerang kekinian. Apa itu bumerang kekinian? Bumerang itu kan senjatanya orang aborigin ya. Kalau dilempar itu kalau nggak jago-jago bener nanti dia kepelintang sendiri gitu, kena sendiri jadi mesti piawai betul dalam konteks itu. Nah, malam hari ini Dokter Eka bersama kita. Ahlan wa sahlan, Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mas Nantar yang bingung. Nah lo, narasumbernya ada 3. Dokter cabutan nih. Saya di take down aja, saya take down. Bagian ini. Jangan gitu. Oh, Saya nanti nggak ada yang nemenin. yang punya Ustadz
NPD. Nah, itu nanti dibahas sama Dokter Eka. Kalau saya nggak punya kapasitas untuk itu, apalagi di sini ada konselor pendidikan. Kakak-kakaknya. Nah, itu biasanya punya kemungkinan rentan terhadap NPD ini. Begitu juga dengan anak yatim yang kaya. Anak yatim yang kaya itu dalam pengertian bapaknya hilang, ibunya hilang, di gambar ini. Mohon izin sebentar. Biar dibenahin dulu sama dibenahin dulu sama Mas Nandar. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dek. Selamat berkat. Memang kalau ngomongin tentang gadget gitu ya, kita juga mungkin kewalahan. Jadi dia bilang dampaknya ketika pandemi sosial media ini peneliti dari 2013. Jadi gongnya yang memang ada dari tahun 2000 kedokteran anak itu ped itu apa ya, emang dari yang tadinya di Facebook, jadi mulai ada artis banyak yang ada lagi yang menjadi concern ini. Kalau NPD itu kan udah seperti apa ya, banyak akumulasi
ketidaksesuaian dari yang seharusnya gitu, tumbuh kembang yang seharusnya. Tapi bahwa 25% sampai 50% dari anak bisa mengakses mobile di dunia, dan peningkatannya itu 75% gitu. Nah, terus Meningkat itu dalam pengertian secara kuantiti atau dari lebarnya deviasi umur? Karena anak-anak yang usia makin dini itu umur 2 tahun sudah banyak yang terpapar. iya, nah ini 0 sampai 8 tahun Oh, usianya. oke. Tapi peningkatannya itu makin banyak anak-anak yang dibelikan, mungkin dalam tanda kutip, kayak saya Ya. mengartikannya bisa dibelikan. Karena ternyata 75% dari anak-anak yang mengakses digital atau mobile device itu mereka mengakunya itu miliknya mereka sendiri gitu deh. Jadi bukan milik orang tuanya. Nah, nanti itu Ya, ya. related tuh sama anak-anak yang sama 3 prinsip kalau kita ngomongin mobile device gitu atau digital gitu. Yang pertama kan harus dipinjamkan, kedua didampingi, yang pertama didampingi, yang kedua dipinjamkan, yang ketiga dibatasi. Nah, dari yang kedua saja itu dia sudah tidak dipinjamkan lagi. Jadi their own device. Ya. Penelitiannya gitu. Nah, terus ternyata yang udah bilang barusan untuk pada tahun setelahnya 2 tahun setelahnya 2015 ada penelitian ternyata hampir kebanyakan anak berusia 2 tahun. Jadi kalau tadi 0 sampai 8, kalau sekarang 2 tahun itu memiliki rutinitas harian dengan mobile device gitu. Jadi dia mungkin entah nonton YouTube atau yang lain-lain Ya. gitu. Nah, jadi Ada rentang waktu yang digunakan. Apakah ada screen time yang restricted oleh orang tuanya atau ini random aja, pokoknya mereka punya gitu? kalau yang tahun 2015 ini dia itu tentang anak 2 tahun. Setiap anak 2 tahun diteliti gitu. Nah, kalau yang dari kami amati 2 tahun kalau dari ketika tentang teenagers. Nah, tentang teenagers ini ternyata lebih connected to the internet gitu. Jadi dengan internet. Nah, 50% mereka sesuatu yang nggak bisa, nggak ada kalau Kita lihat kondisi seperti itu, apakah memang orang tua ini menjadi tidak begitu semenyenangkan handphone yang dia bisa kendalikan atau gejala seperti apa nih Coach yang Ya, kita bisa ini yang pelajari dari terjadi memang ini yang jadi ini Sati. Jadi memang hari ini kan orang tua memang dengan alasan bahwa alasannya adalah pengen anaknya diem. Dengan biar nggak alasan rewel. biar nggak rewel, makanya paling gampang tadi mungkin hari ini itu kan bab fisik Sat ya, makan, contohnya makan. Padahal kalau saya sering bilang bahwa sebenarnya makan itu gampang, asal lapar pasti makan gitu ya dokter Eka ya. Ya, Nah, ya. tetapi hari ini kan ada ini ya, bahwa ada persepsi bahwa makan itu, saya sering bilang makan itu karena jam. Jadi pagi itu jam sekian, ini jam sekian, ini jam sekian. Jadi akhirnya anak yang nggak mau, yang nggak lapar pun dipaksa untuk makan. Ini kan menjadi Oke. salah satu, dan akhirnya caranya paling
tadi membuat dia tidak sadar kan dengan menonton gadget tadi, memakai gadget tadi kan sebenarnya anak tidak, dia lebih fokus pada apa yang ditonton, dia tonton akhirnya dia tidak hadir. Nah, makanan ini karena dia tidak hadir, akhirnya nanti dikunyahnya juga tidak maksimal. Yaitu nanti kalau sambung-sambungnya nanti ke diabetes dan sebagainya macam lah, nanti jauh banget itu, nanti banyak banget ininya. Tapi bahwa ini yang terjadi hari ini, persepsi bahwa hanya bahwa makanan itu apa namanya, sesuatu yang harus, ya memang ya harus ya anak-anak dikasih makan pastilah, tetapi bahwa sebenarnya makan itu bukan tentang jam, tetapi tentang memang mereka lapar gitu kan. Dan sebenarnya ada tanda-tanda alam, nanti kalau kita memang tahu bahwa anak ini lapar apa enggak, nanti kan tanda alamnya ada sebenarnya. Dia pasti rewel, misalkan salah satunya untuk anak bayi pasti rewel gitu kan. Iya. Dia kalau ada anak ponakan saya dulu selalu bilang sakit perut gitu ya, padahal Iya. dia lapar, dia Lapar, nggak merasakan bisa yang ngomongnya. ya gejalanya. Nah ini jadi memang cara pandang ini, dan ini tadi saya bilang di grup ya, ini menormalisasi. Hari ini tuh banyak banget dinormalisasi, sesuatu yang nggak normal tapi kita normalisasi. Yang penting kan diem. Nah ini kan, yang penting Iya. diem, Iya. yang penting A, yang penting B, nggak apa-apa ininya. Kayak ya tadi saya bilang, kadang-kadang di satu sisi itu kan ya, ibunya jangan, itu mendingan masih makan. Ibunya taklim, ibunya taklim, biar anaknya nggak oyeng, Iya. dipertontonkanlah Sesuatu. walaupun kontennya positif gitu. Iya. Iya. Masya Allah. Jadi kehadiran orang tua yang tidak mampu dihadirkan, atau kalau saya lihat tuntutan orang tua itu kan ada pekerjaan di HP, Iya. ada catatan kajian di HP, Iya. ada Al-Qur'annya di HP, sehingga ya Iya. mau tidak mau dia akan sibuk dengan konsentrasi. Diam dulu ya nak, ibu bapak tak ngaji, jadi kamu biar saya sibuk sama itu. Itu kan tanpa sadar ada bagian yang kemudian keinginan kesolehan sendiri tanpa memperhatikan psikologi anak atau seperti apa. Ini kalau udah Iya. lihat peluk-pelukan Dokter Eka sama Mima ini, Masya Allah, jadi kepengen nguyul-nguyul cucu saya. Mima, gimana tuh dok? Gimana tuh dok? Spiderman ya, ngemana Spiderman. Gimana dok? Iya, iya udah. Jadi kalau dari hasil banyak penelitian memang satu, kalau misalnya anak banyak berinteraksi dengan layar, secara otomatis mengurangi interaksi anak sama orang tua, pasti gitu. Jadi anak pasti akan lebih sama layar. Kalau udah bilang lebih menarik, iya memang layar digital dibuat lebih menarik dibandingkan orang tua gitu loh sebenarnya. Apalagi nanti kalau ngomongin misalnya iya. anak ngomongin K-pop, ngomongin itu udah ngomongin Iya, industri yang iya. memang tujuannya menarik anak remaja gitu. Terus Dan kedua, mohon maaf dok, saya potong dok. Kan Ya, ya. sebetulnya memang ketertarikan itu menjadi luar biasa kalau kemudian orang tuanya ambil alih kan. Artinya kalau kemudian ketika difahami dengan benar bahwa efeknya screen time kepada anak itu dengan kondisi kayak pekan lalu kita bicara tentang brain rot-nya Ustadz Ruli gitu ya, kita bisa pahami bahwa pembusukan otak yang terjadi itu karena sesuatu yang remeh-temeh dan nggak ada value-nya memang yang ditonton sama anak-anak kita, itu yang jadi bahaya juga gitu. Seperti itu. Iya, iya udah. Tapi memang satu hal tentang terkait media ini juga yang dilakukan adalah gerakan FOMO gitu. Jadi Iya. ketika misalnya satu anak punya HP, nah dia akan membuat ada branding. Saya nggak ngerti apakah ini memang dari pemproduksinya ataukah memang dari segi anaknya yang nanti akan mengarah ke NPD tadi kan. Efeknya salah satu sosial media adalah dia pengen menunjukkan gitu eksistensinya dia, dan akhirnya keterusan nanti jadi NPD, ujian butuh ini. Nah itu tuh anak itu akan mengajak komunitasnya gitu bahwa untuk memiliki juga, ikut happening, ikut viral, ikut tren gitu, untuk punya HP juga, mengakses ini juga, itu juga, sehingga keburukannya lebih meluas gitu. Dan anak-anak akhirnya makin lebih terlatih untuk berinteraksi dengan layar. Dan itu pasti kayak kita gini udah
kita mau berbuat baik apa berbuat buruk. Kalau kita banyak berbuat baik, pasti berbuat buruknya kurang. Nah, sama ketika anak-anak lebih terlatih dengan layar, pasti kemampuan sosial dia pasti lebih menurun. Itu Oke. udah sejalan gitu. Ya, Nah, cuman pola ya. mungkin orang tua nggak tahu kapan take over-nya gitu. Atau mungkin rata-rata yang terjadi adalah late gitu, menyadari bahwa oh udah telat ya, oh ternyata udah kecanduan. Ketika dia sadar sudah kecanduan, karena orang tua akhir-akhir ini juga banyak orang tua yang saya nggak tahu apakah ini agenda non Muslim gitu ya ataukah yang lain. Memang banyak orang tua Muslim itu kepayahan dalam bentuk ekonomi gitu, sehingga ekonomi menjadi prioritas dan relation keluarga dan yang lain-lain itu menjadi nomor sekian. Berantakan. Oke. Sehingga akhirnya untuk memperbaiki dia baru sadar ketika anaknya bermasalah itu ketika udah ada gangguan fisik, udah ada gangguan belajar, udah Yes. Udah Darmi lagi rame bahas tahu kayaknya tuh. Baik, Coach, kalau kita bicara tentang apakah kemudian screen time ini menjadi harus restricted segitunya gitu, atau memang kita bisa antisipasi, misalnya kita sekolah ayah bunda bikin sesuatu yang membuat mereka asik dengan sesuatu yang menjadi antitesanya itu. Kita bikin game yang Islami, kita bikin pola-pola pendidikan yang juga seru buat mereka gitu. Selain menarik dari sisi visual, mungkin dari bagian 3D-nya atau justru dari entah itu andragogi atau pedagoginya. Jadi muatan-muatan itu lebih tidak hanya sekedar Islamic values, tetapi mereka juga tertarik untuk melakukan sebagaimana mereka tertarik dengan apa yang mereka tonton. Itu jadi alternatif nggak? Iya, jadi emang yang disampaikan Dokter Eka tadi sebenarnya hari ini tuh kata kuncinya kan activity ya. Kata kuncinya itu aktivitas. Nah, memang akhirnya, ngomong aktivitas ini seringkali kembali lagi kita terjebak dalam maunya alat. Oke. Kita tuh terjebak dengan, lah kan kalau beli mainan mahal, Oke. nanti rusak lagi, Iya. ya kan? Nggak Beli umur. kertas dicoret-coret nanti disobekin. Iya. Nah kan seringkali jadi ini kan yang udah beli handphone itu sekali untuk semuanya bisa dipakai kan kadang. Nah ini kan cara pandang yang sangat menyederhanakan. Pragmatis. Iya, Pragmatis pragmatis dan menyederhanakan masalah gitu loh. Ya seringkali saya bilang contohkan ibu-ibu kalau beli, saya sering contohkan kalau beli krayon itu kadang-kadang yang ini 12.000 6 warna. Ini 15.000 12 warna. Mendingan 12.000 nih, 15.000 nih. Cuma beda 3.000 tapi dapatnya banyak. Padahal anak-anak itu butuhnya cuma yang warna-warna solid ya, warna-warna hijau cuma satu, biru cuma satu. Nah, kadang-kadang kita kan gitu kan, pakai sudut pandangnya ekonomis, bukan sudut pandang edukatif. Nah, ini jadi masalah. Padahal ngomong aktivitas, makanya sebenarnya aktivitas itu, nah apalagi di bab ini, persepsi anak hari ini itu kan nggak boleh kotor. Nah ini kan juga jadi masalah sesuatu lagi nih. Kalau dulu itu jenengan kan kena telutuh itu ya, telutuh tahu nggak the meaning of telutuh? Telutuh itu getah gitu ya. Apalagi kita main di bawah pohon pisang, kena getah pisang segala macam. Hari ini orang itu pengen melihatnya anaknya itu pengen selalu bersih, rapi gitu kan. Nah akhirnya tadi udahlah nggak usah banyak main. Nah ini kan awal gini kan, makanya sebenarnya kata kuncinya di aktivitas. Di bawah anak di bawah 7 tahun, aktivitas fisik itu kan 50%. Nah, tetapi ini menjadi masalah ketika tadi sebenarnya kalau tadi saya bilang ya alasanmu gitu ya, apapun alasannya yang terjadi bahwa orang tuanya sibuk misalkan gitu ya. Di sisi lain dia sibuk, tetapi di sisi lain dia bisa loh, ya gini, saya mohon maaf ya, kalau misalkan dia kesibukan ini kan tidak bisa kita generalisir juga ya. Ada yang nggak sibuk juga dikasih handphone, gara-gara tadi mispersepsi. Hari ini jadi memang harus dibongkar dari persepsi awalnya sih saya bilang bahwa ternyata aktivitas itu nggak banyak. Sebenarnya bermain itu bukan tentang alat, tapi tentang ya anak itu dikasih
tanah main tanah gitu loh, dikasih Ya. karet main karet, dikasih apapun ya itu yang dimain Ya. gitu loh. Sesuai dengan imajinasinya gitu. Betul, betul. Saya Nah, perhatikan, ini saya punya cucu 2 laki-laki. ya, Yang satu dikasih mainan banyak sehingga maunya dia menguasai mainan itu. Tapi ya, si cucu yang satu itu nggak banyak mainannya sehingga berinteraksi dengan macam-macam ya, dengan ya, tangga ya, dengan pagar, dengan ya, macam-macam, dengan sofa, dengan yang kemudian kalau dulu zaman saya kecil saya ingat betul bikin kemah-kemahan dari selimut pakai bantal itu ya, wah udah ya, excited ya, banget itu. ya, 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 Dan kalau misalnya tadi bicara what is the meaning of telutuh gitu ya. ya, Itu kan bicara kalau kita ada kaos, kemudian kita potong aja pelepah pisang itu ya, dengan pola apa namanya pola yang apa namanya yang khas itu ya, dari apa kotak-kotaknya itu kita bisa bisa bikin pola-pola, misalnya bikin bunga dari apa namanya dari apa corak itu, dan kemudian kita kita bisa mainkan pelepah apa namanya pelepah yang lain gitu ya. untuk itu. Saya dulu masih ingat betul Zat. Mhm. Daun singkong itu kalau Ya, dipotong-potong itu dikupas pinggirnya itu ya, jadi rantai, terus ya, kemudian ujungnya itu karena daun singkongnya mau dijadiin buat jadi bisa main itu tuh. Terus macam-macam itu kayak sekarang banyak yang tahu jarak. Daun jarak itu ternyata bisa dipakai buat ngobatin sakit gigi misalnya, ya, dan itu bagian yang kalau dulu itu karena qadarullah kami halaman tuh agak luas, jembritilan apa wadah odol itu bisa buat imajinasi. Jadi saya ingat betul TK itu diajar kaki sama apa ya, namanya ya, bikin kura-kura gitu. Jadi ya, itu seru banget gitu. ya, Apalagi kalau udah mati lampu. Mati lampu itu bagian yang saya senang ketika ibu Allahyarham itu main main tangan gitu. Jadi ya, wuk, 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 wuk. Itu apa bayangan si apa tangan itu jadi kelihatan di tembok gitu, dan itu ya. dimainin yang saya ngomong apa yang satu jadi raksasanya gede dideketin ke lampu, yang satu dijauhin jadi ada dimensi yang sini gitu ya. Ini itu kan Jadi ujiannya bukan kekurangan, tapi keberlebihan. Orang yang meninggal karena kurang makan sama kebanyakan makan itu karena kebanyakan makan. Buktinya nanti kebanyakan ya makan jadi ya asam ya. urat dan kolesterol segala macam. Hari ini orang kekurangan makan dengan hari ini keberlimpahan ya. Teori bahwa dulu itu memang traumatik, bahwa dulu nggak bisa main, sekarang udahlah ada fasilitasnya, kenapa enggak lah. Inilah sebenarnya kalau tadi dokter Eka mungkin menyampaikan apakah ini agenda, kalau saya bilang melihatnya satu hal, memang hari ini memang babnya di pendidikan ya, bab pendidikan yang tidak selesai. Kalau kita tadi Ustaz, kalau di selalu pengantarnya intronya sekolah ayah bunda adalah tadi tidak banyak makanya hari ini yang terjadi bahwa em, sendiri kan kasih makan juga dia gitu loh. Itu sederhana kalau membutuhkan, apalagi nanti tanya dokter Wasto deh ya, yang bagus ya, apa urusannya gitu. Loh, fokusnya pada membesarkan ya terjebak pada kulit
bahwa muridnya tanggung jawab pada hanya kepada isinya membesarkan gitu. anak gitu ya. Betul. Mendidik itu adalah Oke. tanggung jawabnya guru, membesarkan tanggung jawabnya orang tua. Padahal ini yang menjadi Oke. miss besarnya di sini gitu. Monggo, Dok. Kalau dari Dokter Eka mungkin saya nggak tahu Dokter Herwasto ngebrief apa saja, tapi saya yakin yang di Jakarta Selatan tuh tahu betul bahwa Dokter Herwasto itu idolanya anak-anak gitu karena apa ngemong gitu, dan saya kenal banget sama Dokter Herwasto itu dengan apa dengan telatennya gitu. Kalau lihat tadi ada Argi, ada Mima itu termasuk saya kagum sama Dokter Herwasto ketika ngasih penjelasan. Ada yang namanya, nah ini sekarang Mima. Ketika ada explanation yang ketika kenapa dilarang, kenapa nggak boleh, kenapa itu tuh menjadi bagian yang kalau saya bilang capek banget ya jadi orang tuanya Argi sama Mima ini ya gitu. Kalau saya ngeliat Dokter Eka ngejalaninnya dulu ada konsesi nggak sama Dokter Herwasto sampai bisa anak-anaknya bisa begitu tuh, Dok. Disiplinnya jadi luar biasa dan jadi kebiasaan ya gitu. Itu dasar menurut saya. Masya Allah, sebenarnya sih kami juga masih banyak dosa. Mungkin kalau kalau ini Argi dengan kata Argi juga capek jadi anaknya mama papa kayaknya. Jujur kalau boleh jujur. Tapi sih gini, kalau kami ya gitu, mungkin tadi saya anak tunggal, suami juga anak tunggal, terus Saya juga tunggal loh, Dok. Iya, Tunggalnya tunggalnya pinter. akeh. Tunggalnya Tunggalnya akeh. pinter. terus tapi kami tuh kami nggak tahu tadinya, maksudnya ya kan kami sekarang punya anak 2 ya, terus sempet juga mengalami jet lag gimana bahwa oh ini mereka berantem terus gitu ya, apa rebutan terus. Tapi intinya yang seperti Ustadz Ruli pernah bilang bahwa segala sesuatu bisa dikomunikasikan, segala sesuatu bisa diinformasikan. Mungkin awalnya ngasih taunya nyebelin, masih kerasa nggak enak. Bahkan sampai sekarang pun kadang ada hal-hal yang Mima misalnya belum mau cerita dulu, atau Argi merasa belum nyaman sama saya atau sama Dr. Herwasto gitu untuk cerita. Tapi nanti kita yakinkan dulu bahwa mereka boleh cerita apa aja, boleh bilang apa aja, boleh salah gitu. Jadi kemarin kebetulan kami safar Ude, Ya. dan safarnya agak berbeda dengan sebelumnya. Kami safar sendiri memenuhi undangan sahabat kami gitu. Terus nah menjalani safar yang tidak nyaman gitu, tidak seperti biasanya. Oke. Tapi satu hal, Argi di suatu toko nggak sengaja mecahin Mencahin satu produknya gitu. Wah, hilang. Ya, nggak apa-apa. Kita tunggu kembali. Nah, itu dalam konteks seperti itu sebetulnya emang perlu nggak sih, Ya. Coach, 1 menit explanation itu? Jadi marah dulu aja gitu, udah muntah, kamu itu gini, udah selesai, habis itu deketin. Kamu tahu nggak Bapak tadi marah kenapa? Terus dikasih tahu ada Komunikasikan banget ini. nggak sih? Cuma memang ada tekanan kalimat segala macam memang jadi penting. Dokter Eka sudah Iya, mulai jadi jawab. kemarin pas Ya, safar, lanjut tuh, iya, yang pecah tadi. iya pecah. Nah terus tadinya yang nyadar Mima, kok kakak berdarah gitu. Terus Kak Arginya juga nggak merasa. Jadi mungkin dia nggak terbiasa karena kemarin tuh lagi dingin kan, pakai jaket tebal, terus Dimensi tebelnya nggak berasa. kesenggol, Ya. iya, terus kesenggol. Terus akhirnya Dokter Rosa sempat panik kan, takutnya kenapa, ternyata lukanya nggak apa-apa sih, cuma di tangan, tidak dalam gitu. Terus habis itu ya udah kita mulai insight-nya bahwa hal yang penting Argi pecah, ya udah ayo saya ajak dia masuk, dia merasanya tidak, mungkin kan namanya kesenggol jaket yang tebal gitu. Tapi saya bilang kita harus bertanggung jawab, kita bilang ke orang tuanya, ke orang pemiliknya, terus ya Bima yang nunjukin itu tuh yang pecah tadi, kakak tadi diri di situ, kata dia gitu. Mungkin cewek emang lebih ini ya udah lebih bisa melihat lengkap suatu sudut ruang gitu. Terus habis itu saya temuin pemilik tokonya, terus bilang bahwa anak kami memecahkan ini gitu, terus kami mau ganti gitu. Dan masya Allahnya pemilik tokonya baik, meskipun kayaknya bukan kayaknya non muslim gitu ya. Terus oh there is no problem gitu. Terus dia malah menanyakan gimana keadaan anak
kami gitu. Nah, dari situ ya kami berterima kasih. Terus satu, saya bilang sama Argi bahwa salah nggak apa-apa. Yang penting kita pertanggungjawabkan perbuatan kita, nggak sengaja. Dan ternyata Allah bantu gitu dengan orang pemilik tokonya mengerti bahkan mengkhawatirkan Argi gitu. Terus Iya. yang kedua ternyata di negeri ini gitu ya mereka tuh ramah dan sayang sama anak-anak Iya. gitu. Jadi Ini kita yang di mana, Dok? Yang di Turki apa di Jepang? enggak belum pernah ke Jepang udah. Oh, Kemarin kami habis ke Andalusia udah. oh, Masya Allah. Terus Spanyol ya. iya, terus nah, terus dia bilang, nah, dan ada hal-hal lain yang akhirnya setelah itu kami banyak discuss gitu. Jadi kemarin kan ketiga kota udah di Granada, di Hmm. Sevilla, sama Cordoba, dan semuanya ya sama Madrid juga. Hmm. Terus ya, terus di sana kami memperhatikan ternyata memang teman saya yang bertugas di sana bilang di sini itu jam sekolah itu sama kayak jam kerja. Jadi Hmm. tujuannya apa? Biar orang tua mengantar anaknya, nanti menjemput anaknya pulang. Gitu. Oke. Dan semuanya berjalan kaki. Hampir semua kebanyakan berjalan kaki, jarang sekali yang naik mobil Ya. gitu. Jadi orang tua berangkat pagi, ngantar anaknya dulu ke sekolah, baru kerja. Nah, nanti juga gitu, orang tua harus jemput dan jemput anaknya, baru mereka pulang sama-sama. Dan itu kayaknya yang tadi, yang hasil penelitian tadi gitu, karena dengan aktivitas itu, apalagi mereka gerak bareng, jalan bareng, ngobrol bareng, akhirnya meminimalisir interaksi dengan gadget gitu. Nah, Hmm. mungkin itu yang di Indonesia belum ada ya, Ujeng. Tapi Ya. ada concern pemerintah untuk menyamaratakan itu. Maksudnya membuat program mungkin kalau ini kan masalahnya sistemik kalau menurut saya masalah pendidikan. Kalau penyelesaiannya tunggal, mungkin memang akhirnya beberapa keluarga mungkin akan kelelahan, kepentok ini, kepentok itu, kepentok kondisi. Tapi kalau penyelesaiannya secara sistemik, masya Allah, insya Allah akan lebih baik gitu. Tapi masalahnya kan concern pemerintah kita bukan di pendidikan gitu ya. Iya. Lebih ke laut Ngomongin ya. dipakai. Makan siang. Iya. Nah, jadi sulitnya itu. Nah, jadi kalau yang dari kami safar kemarin saya lihat kalau memang orang tua bisa memperbanyak mulainya gimana memperbanyak interaksi bersama anak dulu itu udah langkah awal yang baik. Nanti tinggal diramu aja kegiatannya apa lagi gitu. Tapi mau memulainya dulu, mau jalan bareng dulu, mau berkegiatan bersama dulu. Nah, itu udah udah pijakan yang apa ya? Udah pijakan yang Bagus ya. cukup settle gitu Ya. untuk orang tua bisa melangkah selanjutnya. Nah, balik nanya ke Ya. Suli nih. Kalau bicara tentang membuat satu apa istilahnya, ide-ide yang di luar kebiasaan atau di luar kelaziman, ini kan biasanya butuh disiplin yang luar biasa dan orang kita tidak terbiasa untuk out of the box. Ya. Ya habis yang lain begitu semua, masa kita mau nyeleneh sendiri atau tidak punya kreativitas untuk membuat saya harus gini-gini dan seterusnya segala macam. Ada modul yang nggak bisa yang ada modulnya yang bisa saya pakai. Ustadz Ruli pakai tools apa supaya saya, nah itu tadi. Akhirnya kalau ke Ustadz, doa apa untuk bisa membuat keluarga saya sakinah mawaddah warahmah? Ngaji aja enggak, gimana mau sakinah mawaddah warahmah? Gitu. Pelajarannya aja enggak diserap, terus tiba-tiba mau pakai model Pak Tarno gitu. Simsalabim, prok-prok jadi apa? Tolong dibantu. Enggak Ya. bisa begitu itu, gitu kan? Ya. Gimana, Coach? Ya, jadi gini, memang hari ini tadi memang ya tadi ya memang tanpa menyalahkan pendidikan masa lalu. Pendidikan Ya, masa lalu itu kan tentang keseragaman. Pendidikan masa lalu dan kita pun produk itu ya, bahwa masya Allah dengan keikhlasan para guru-guru kita dulu kita bisa menjadi hari ini. baik. Ya, bahwa kita tidak boleh berhenti di situ gitu loh, kita Ya. tidak boleh berhenti di situ. Eranya pada saat itu memang begitu, eranya kita, eranya saya, kan kalau saya dengan ya kita lah ya kita, kalau ngomong kita kesannya Ustadz Beli jadi sangat ini banget, saya tidak rela seperti itu. Seimut. Saya tidak rela banget itu gitu kan. Nah, jadi pada waktu itu memang kondisinya seperti itu, tapi bahwa hari ini ya kita harus kembali lagi zamannya sudah berubah.
zaman sudah berubah, bahwa ketika ada perubahan zaman berarti ada memang kebaruan-kebaruan yang dilakukan. Tapi hari ini yang jadi masalah kebaruannya bukan kebaruan tentang alat gitu loh. Ini yang jadi ini yang Iya, iya, bahwa hari ini kebaruan itu bukan ngomong tentang alat, tentang tools, tapi tentang ragam aktivitinya. Nah, iya. ini yang menurut saya jadi masalah tadi memang tadi karena kembali lagi hari ini ujiannya adalah keberlimpahan. Makanya Rasulullah menyatakan bahwa lebih takut dengan ujian keberlimpahan daripada ujian kekurangan. Iya. Hari ini karena Saya. keberlimpahan itu, ketika tidak bisa manage, akhirnya tadi yang Ustadz sampaikan bahwa persepsi, bahkan di sisi lain nanti secara psikis banyak orang tua hari ini yang butuh pengakuan kan. Kalau bisa memberikan anaknya ini, itu akan diaku sebagai wah gitu kan. Kalau Ya. bisa memberikan ini, nah, tadi saya tadi waktu di jalan sempat lihat hari ini beberapa tayangan terkait dengan bayaran anak sekolah gitu kan. Iya. Seperti hari ini tuh, oh kalau bayarannya segini itu jadi lebih ini loh gitu loh. Kalau anakku mainnya di Kidzania itu kelasnya lebih keren loh daripada ini. Nah, ini Iya. hari ini ya tadi Dokter Eka bilang efek FOMO itu diciptakan. Kalau saya melihatnya gini, sebenarnya kan anak itu jadi korban, mohon maaf ya, anak jadi korban saja, korban dari orang tuanya yang ingin butuh pengakuan. Oke. Ketika bapak butuh pengakuan, akhirnya kan gitu kan, ibunya butuh perhatian, bapaknya butuh pengakuan, jadi satu nih, akhirnya anaknya jadi korban. Makanya itu, saya setuju dengan Dokter Eka, ini memang solusinya nggak bisa tunggal, ini nggak bisa cuma ini, tetapi akhirnya jangan nunggu juga. Jangan nunggu pemerintah ngadain kegiatan ini deh gitu. Sekarang kan begini, ya nggak juga. Kita harus memulai dari rumah-rumah kita. Dari rumah-rumah kita lah harus dimulai semuanya. Memang tadi harus mau untuk lebih gitu loh, lebih lagi, kita harus mau lebih apa namanya, lebih aware. Karena ini bukan mampu nggak mampu Ustaz ya. Saya pikir Allah pasti mampukan. Allah pasti mampukan. Pertanyaannya kita aware atau enggak? Kita sadar nggak bahwa hari ini kita itu bukan bukan sedang baik-baik saja. Jangan ngomong terkait akhirnya, wah, berarti bab ekonomi bukan, tapi Ya. tentang mindset gitu. Baik, Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ini kita bertiga ngobrolin tentang apa yang terjadi di lingkungan kita, baik itu di rumah maupun di luar rumah. Ada yang mau sharing malam hari ini? Ada masih waktu? Mepet sih, tapi it's okay, nggak apa-apa. Kalau ada yang mau sharing, monggo, silahkan. Malam hari ini ada Mas Romi, ada Kang Raja Mulia, ada siapa lagi yang baru nih? Rata-rata sih orang lama semua. Monggo, silahkan kalau ada yang mau di-share berkait sama apa yang kita bahas malam ini. Monggo, silahkan. Ini Dokter Ugil juga, kalau berkenan, monggo. Teh Yola, ada? Mbak Din? Nggak ada ya? Ada? Enggak? Enggak, udah. Oh, Terima enggak. kasih. Baik. Tayyib. Baiklah. Sepertinya kita harus tuntaskan malam hari ini karena kasihan saudara-saudara kita yang di timur dan di Wita. Udah mau nambahin boleh nggak sedikit? Enggak. Enggak, kemarin ada hal yang maksudnya gini, enggak, ini cuma hal sepele aja sih. Kami baru menyadari ketika safar tuh di luar tuh dikit banget ya motor. Maksud saya, ini kan mau Ramadan ya. Saya tuh agak kalau Ramadan tuh rasanya malas keluar gitu. Karena begitu udah mulai habis asar itu sampai Macet menjelang sekali berbuka, dunia ya. macet sekali. Semua orang bahkan untuk beli menu berbuka kan harusnya kita ya, makannya lebih sedikit gitu ya udah, tapi kayaknya belanjanya, jajannya jadi jauh lebih banyak dan semuanya motoran. Jadi pernah suatu waktu terpaksa kerja kelompok, terus kita pulang dari rumah temannya itu asar, itu benar-benar stuck. Dan saya lihat motor aja tuh berhenti gitu, dan semua di motor itu bawa plastikan isi lontong lah, isi gorengan dan segala macam yang sebenarnya bisa dibikin di rumah. Nah, sedangkan kalau kita lagi bersafar di tempat lain itu motor tuh ya itu banyak orang jalan kaki. Nah, dan mengurangi motor. Nah, saya
Kalau mungkin Ustadz Ruli kan koneksinya lebih banyak gitu ya. Nggak cuma pembatasan, tapi bagaimana tadi mindsetnya, nggak harus punya motor gitu. Kalau di sini kan rumah kontrakan aja kadang motornya 3, satu anak satu, orang tuanya satu gitu. Nah, jadi sedangkan kita masih gini, untuk kebutuhan pokok aja masih sulit sebenarnya gitu kalau mau jujur gitu. Untuk bayar pendidikan dan segala macamnya, kesehatan masih sulit. Nah, gimana ya mungkin Ude sama Coach Ruli bisa punya solusi merubah mindset kebanyakan kita gitu, masyarakat kita untuk bersahaja, it's okay jalan kaki, naik angkot dan segala macam itu tidak merendahkan, tidak menurunkan wibawa kita, tapi justru banyak hal kebaikan yang bisa dilakukan gitu, insya Allah. Baik, luar biasa. Cuma masalahnya ini kan jadi PR kita bareng-bareng ya, jangan dibebankan kepada Ustadz Bobi Saputra dan apalah saya gitu ya, pria Dan apalagi gini, pendosa. Sat, Afwan, mungkin kalau dalam konteks Jakarta masih agak aman ya, karena banyak banyak apa namanya, banyak banyak alternatif ya. Kalau kami di Ya, Kediri itu kalau nggak punya kendaraan sendiri ya repotnya nggak keturungan gitu ya. Karena memang akhirnya jadi ya tadi memang di sisi lain secara model bahwa Indonesia ini kita juga harus ini ya, Indonesia dengan segala macam ragamnya yang sangat luas banget ini. Mbak Din ya, juga salah satu di Wonogiri kalau nggak ada motor banyak ya repot juga tuh. Iya betul Mbak ya. Din. Daerah Nanggung, kemana-mana Nanggung. Tapi nggak bisa naik motor, saya aman tuh kok, saya nggak pakai motor. Ya, jadi memang akhirnya tadi memang hari ini big PR kita dan makanya saya sering sampaikan di Ustadz Ujika kemanapun bahwa yang kita perbaiki hari ini mindset, yang kita Ya. perbaiki hari ini adalah memang cara berpikir. Bagaimana dari cara berpikir ini, dan cara berpikir ini adalah dimulai dari apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat. Tadi Dokter Eka mendapatkan insight setelah melihat kan. Tapi hati-hati dok, ketika tidak melihat lama dan terjadi di sini melihat lagi sesuatu yang lain, ternormalisasi lagi. Nah ini kan jadi bahayanya di sini nih kan, gerakan campaign itu yang jadi masalahnya kan gitu kan. Makanya ini kan terus harus kita omongin terus walaupun Ya. entahlah yang dengar mungkin cuma 20, 15, 11, 10 orang nggak ada masalah. Tapi ketika kita gaungkan terus, ya ini kayak sama kita dengar kalau kita selalu naik pesawat gitu ya dok. Kita naik pesawat selalu ada safety briefing gitu kan. Kadang-kadang gue juga udah tahu kali itu tempatnya di mana, gue juga tahu nanti kalau ini begini. Tapi kan bukan pada titik itu. Bagaimana hari ini itu kita membuat memang membuat campaign-campaign itu gitu loh, mengkampanyekan dan bagaimana setelah kita ngomong campaign, kita membuat solusi-solusi terbaik dari rumah-rumah kita. Makanya ini menjadi maksud saya tadi, kita di sana juga plus di sini bahwa kebijakan besarnya mungkin kita belum bisa, tetapi Ya. bagaimana hari ini dari rumah-rumah kita menjadi kalaupun kita tidak bisa menjadi bintang di langit, minimal kita bisa jadi lampu kecil yang bisa menerangi kamar-kamar rumah kita. Masya Allah, Ini dalam yang banget yang itu. yang menurut saya menjadi penting gitu. Ya. Karena memang bicara tentang ini yang Mbak Din bilang nih, Indonesia itu secara geografisnya kan, Masya Allah, kepisah-pisah gitu. Bagaimana di kota-kota besar sama di beberapa tempat yang jalannya saja infrastrukturnya nggak bener gitu, bahkan Ya. untuk pertanian saja perekonomian nggak dipedulikan gitu. Jadi pemerataan struktur dan infrastruktur juga jadi problem. Jadi kalau balik lagi ya, memang ya di mana-mana punya problem masing-masing. Tapi setidaknya gini, kalau saya boleh mengambil satu resume gitu ya. Jadi kalau selama kita punya pattern yang sama, yaitu prinsipnya membawa keluarga itu ke surga, maka seharusnya kita juga punya pendekatan yang sama berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, sehingga tidak ada lagi yang lack of information gitu, sehingga kita bisa masuk ke dalam sebuah pemahaman bahwa ya ayo kita beresin keluarga kita dari mulai Senin sampai Jumat itu bekerja, Sabtu Ahad ngaji dong gitu, sehingga betul-betul tujuan ke surganya betul-betul luar biasa. Dan kemarin saya nonton bagaimana Ustadz Felix yang menyampaikan bahwa tugasnya suami itu di rumah, di kantor itu hanya sampingan.
dia tugasnya adalah mendidik istrinya, dia mendidik anaknya. Dan kalau ada orang yang mengatakan bahwa, "Ya saya capek lah habis kerja di kantor seharian saya mesti ngurus ngurus keluarga," itu, pemahaman yang salah. Karena sejatinya kita adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Manis. Kita tuh menjadi qawwam dan kemudian tidak dituntut untuk kemudian menghabiskan waktu, bahkan pekerjaan dibawa ke rumah hingga bagian waktu dengan keluarga itu menjadi berantakan dan seterusnya. Maka saya nggak tahu ini ada desain yang memang dibuat untuk Indonesia seperti itu, gitu ya, dengan sistematik yang entah itu Illuminati, entah itu Freemansori, entah itu memang ciri kapitalisme, oligarkinya begitu dan seterusnya. Jadi seolah-olah kayak, apa namanya, mengumpulkan puzzle yang berantakan yang harus kita betul-betul bikin, gimana caranya supaya bisa, apa, nyambung satu sama lain. Jadi kayak PR-nya balik lagi saya punya pesimisme yang kemudian seharusnya tidak setiap kita, punya pemahaman yang, harusnya menjadi bagian yang, ya harusnya balik lagi gitu ya, bahwa setiap kita punya beban yang sama. Karena sejatinya ketika bicara tentang apapun yang Allah hadirkan kepada kita kan PR-nya tetap sama kan. Kita semua Ya. punya beban dan tanggung jawab yang sama dan banyak suami yang kemudian tidak mengambil peran, istri sebagai yang dia bina. Kan kalau anak perempuan itu selama masih belum dinikahi oleh siapapun maka dia tanggung jawabnya bapaknya. Ya. Salah anaknya itu salah bapaknya karena bapaknya nggak ngedidik. Tapi begitu sudah jadi istri, kesalahan istri sekecil apapun ya salahnya suami. Maka suami harus harus ambil bahwa kenapa anaknya begitu, kenapa istrinya begitu, ya dia sendiri nggak punya tanggung jawab untuk bisa menjalankan itu. Para bapak mana nih? Bunyi dong, gitu. Nanti deh pekan depan deh kalau sekarang habis waktunya. Kita ngobrol pekan depan ya bapak-bapak. Tunjukkan kejantananmu. Gitu ya. Enggak dalam pengertian tadi. Jadi betul-betul bisa dihadirkan secara benar. Itu mungkin yang bisa kita hadirkan Ya. malam hari ini. Kita bertiga agak keroyokan dan mudah-mudahan jadi ada bahan renungan, bahan pemicu dan pemacu supaya kita bisa memperbaiki. Setidaknya kalau dari keluarga kita agak susah, kita dulu deh Ya. sehingga kita punya kesempatan untuk kemudian apa yang kurang dari saya. Oh, suami saya kurang, oke, saya dukung dengan informasi. Oh, istri saya kurang, berarti saya harus punya tanggung jawab untuk ini. Oh, orang tua saya harus punya pemahaman yang selevel. Anak saya harus dan seterusnya. Itu jadi PR kita bareng-bareng dan mudah-mudahan ini jadi penguat kita menuju kepada sekolah ayah bunda ini supaya bisa terwujud yang namanya sesurga sekeluarga, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Kami bertiga undur diri dari hadapan Bapak Ibu. Syukran jazakumullahu khair Dr. Eka sudah bergabung. Ya. Masih berharap Dr. Herosto bisa gabung sama kita someday gitu ya. Dan sepertinya kita mesti nerusin family growth bagian yang batch yang berikutnya nih Coach, Ya. supaya kita bisa Ramadan, San. Ramadan insya Allah, gimana? insya Allah, insya Allah, insya Allah. 14, 15, 16 ya kalau nggak salah ya. Kalian Insya Allah kita bikin potongan itu jadi satu rangkaian. Maksudnya Ramadan tetap ada ini nggak udah sekolah ayah bunda? Ada sunlight yang jelas, tapi nanti kalau jadwal nanti kita serahkan ke kabin supaya kita jangan makin pecah kepalanya nih. Sekarang agak-agak rengat makanya saya ikut pakai peci gini supaya nggak terlalu rengat kelihatan gitu. Takutnya gitu. Tapi padahal ya kemajamain, syukran jazakumullahu khair Dr. Eka, Coach Ruli. Mudah-mudahan kita semua sekeluarga bisa mengambil kebaikan yang Allah hadirkan pada kesempatan malam ini supaya Amin. tersempurnakan apa yang terjadi di bagian yang kita bahas ini. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Di bawahnya Ustadz Ruli, di samping kirinya Dr. Eka itu ada scan QR code untuk MKI punya rekening BSI, rekeningnya di 999080807 gitu. Itu nggak pakai 07-nya terakhir. Nah, ini di bawahnya Dr. Eka tuh 999080807 ya di MKI. Tambahkan angka 9 di bagian belakang supaya jelas ini peruntukannya untuk sekolah
ayah bunda. Be the best, do the best. Allah will take care of the best. Saya undur diri dari hadapan Bapak Ibu. Kita ketemu lagi pekan depan. Salam untuk keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا